Manfaatnya adalah mereka bisa mengetahui apakah memang program-program pemerintah itu memberikan manfaat buat mereka, dan sekaligus untuk menjawab apakah pemerintah kita sudah transparan atau akuntabel. Karena tanpa itu saya kira masyarakat belum secara maksimal bisa menguji sejauh mana komitmen dari pemerintah untuk memberikan dampak terhadap kebijakan yang mereka ambil. Akses informasi itu merupakan ruh dari partisipasi. Jadi tanpa ada akses informasi yang luas, masyarakat tidak akan bisa melakukan tidak akan bisa berpartisipasi, apalagi didorong untuk melakukan pengawasan terhadap pejabat publik atau pemerintahan. Buat masyarakat, menggunakan akses informasi itu membantu mereka mengetahui sampai sejauh mana kasus-kasus, kalau di kontras ya, kasus-kasus kekerasan yang mereka alami itu dapat penanganan serius di kepolisian, terutama di satuan-satuan koreksi di kepolisian. Uji informasi yang kami lakukan akhirnya membuktikan bahwasanya pencekalan buruh migran tanpa KTKLN sebenarnya tidak dapat dilakukan, karena KTKLN bukanlah sebuah dokumen keimigrasian. Karena itu imigrasi bahkan tidak berhak untuk menanyakan, tidak berhak untuk mencekal buruh migran yang berangkat tanpa KTKLN. Hak untuk tahu ini kemudian juga membuka ruang partisipasi berikutnya di dalam pemenuhan pelayanan publik. Ini dikaitkan dengan keberadaan Undang-Undang Pelayanan Publik ya, yang memberikan ruang partisipasi sangat luas. Dengan akses informasi yang lebih terbuka, masyarakat jadi bisa berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik juga. Nah, jenis manfaat yang terakhir menurut saya yang tertinggi itu pencapaian kesejahteraan masyarakat. Persoalan kesulitannya terkait dengan waktu, karena untuk meminta informasi saja kita harus melihat waktu yang diatur di dalam undang-undang itu. Informasi-informasi yang diberikan oleh pemerintah itu sebenarnya masih informasi yang sulit untuk dipahami oleh masyarakat, jadi belum bentuk informasi yang mudah dibaca, membutuhkan keahlian atau keahlian tertentu untuk memahami informasi tadi. Biasanya masyarakatnya punya kekhawatiran dan ketakutan. Mereka was-was misalnya, memang boleh, memangnya dijawab, atau mereka memang sudah ngeri duluan berhadapan dengan polisi. Kawan-kawan buruh migran yang bertanya meminta informasi di Hong Kong hingga saat ini masih diabaikan oleh KJRI Hong Kong. Setali tiga uang dengan KJRI Hong Kong, Kemlu yang memiliki fasilitas gerbang Kemlu atau website khusus untuk PPID ternyata hanya menyajikan formalitas pula. Karena melalui uji coba ini kami tahu bahwasanya alat itu tidak berfungsi selain alat untuk formalitas KIP, keterbukaan informasi publik. Biasanya ada informasi-informasi tertentu yang tidak dianggap sebagai informasi yang bisa diberikan kepada masyarakat. Sekarang pemerintah sedang mempersiapkan pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional yang akan dimulai tahun 2014. Ada masalah yang dihadapi oleh kelompok masyarakat miskin, yaitu selama ini mereka sudah mendapatkan program kesehatan gratis melalui Jamkesmas atau Jamkesda, kemudian harus berubah ke sistem yang baru. Itu bagaimana mendapat jaminan yang sama agar tetap mendapat akses jaminan kesehatan secara gratis. Hak untuk mendapatkan informasi sudah terbuka, tetapi kemudian ada undang-undang lain yang baru lahir di tahun 2013, itu Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan, yang ternyata kemudian memundurkan ruang ataupun keterbukaan hak akses informasi ini. Jadi sudah ada pengalaman beberapa organisasi, meskipun dia sudah syah sebagai badan hukum, ketika melakukan uji akses informasi kemudian dipertanyakan oleh beberapa SKPD karena dia tidak memiliki surat keterangan terdaftar.
di luar dugaan kami ternyata ternyata Wali Kota Samarinda juga sikapnya sama dengan Badan Lingkungan Hidup, menganggap bahwa dokumen ini tidak boleh diakses dapat disebarluaskan di publik, dan menganggap bahwa ini dokumen yang sifatnya sangat rahasia. Bahkan pernah misalnya Kepala Badan Lingkungan Hidup mengundang secara pribadi teman-teman di Jatam untuk datang, kemudian di forum tersebut dia meminta, Jatam ini sebenarnya siapa sih? Ayo kita buka-bukaan baju, kata dia, karena informasi ini bukan informasi sembarangan. Lebih baik akses informasi itu diberikan sesuai dengan undang-undang KIP, bahwa itu hak masyarakat, tetapi untuk waktu itu harus ditinjau kembali, karena dengan waktu yang harus permohonan nanti keberatan ini sangat menyulitkan apabila kita mencari informasi. Mau tidak mau pemerintah harus membuka layanan informasi, dan itu harus berada di dalam atau berada beyond undang-undang keterbukaan informasi publik. Ketika kemudian ada proses pembangunan atau yang lainnya berkaitan dengan rawannya misalkan kesimpang siuran informasi di masyarakat, itu juga bisa diberikan misalkan di balai desa atau di balai kelurahan. Buat pemerintah dan polisi sendiri sebetulnya penting untuk menyebarluaskan, memberitahu seluas mungkin, seintensif mungkin ke masyarakat tentang bagaimana mencari tahu menggunakan akses informasi ke polisi. Apa saja yang bisa dilakukan, apa saja yang boleh dicari tahu, bagaimana caranya, kasih tahu itu. 2013 sampai 2014 harus wajib kita dorong sampai mereka punya PPID, sampai mereka punya SOP pendampingan, dan mereka harus merubah mindset ya, mengumumkan di mana-mana. Jadi itu udah kewajiban, dan kami setiap tahun melakukan pemeringkatan badan publik. Jadi nanti akan muncul badan publik dengan scoring transparansi yang tinggi. Akses untuk tahu ini sudah dijamin sangat tinggi di Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Tetapi kemudian pemerintah tidak memperhatikan keberadaan atau lahirnya undang-undang lain yang justru kemudian membatasi ruang, bahkan memundurkan hak itu. Sementara sekarang Indonesia juga menjadi negara partisipan ya di Open Government Partnership, yang salah satu indikatornya itu kan harus tunduk pada menjamin bahwa organisasi akan memberikan jaminan kebebasan berserikat, berkumpul, dan bersuara bagi organisasi masyarakat sipil. Kurangnya kapasitas dari pelaksana negara untuk mengetahui sebenarnya seperti apa yang harus dilakukan agar masyarakat dapat memperoleh informasi secara terbuka. Kita masih menemukan di berbagai tempat dalam kerjasama dengan mitra-mitra kami bahwa tantangan ini masih kuat sebenarnya, dan ini menuntut agar supaya kita dapat bekerja sama dengan baik sehingga menjamin agar Undang-Undang Kebebasan Memperoleh Informasi maupun inisiatif-inisiatif Open Government Partnership dapat terus kita laksanakan sehingga dapat mencapai hasil yang memang diinginkan.